Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, saya Ahmad Kamaludin, mahasiswa PPG 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Saya mengajar di SMK Bina Mandiri Bogor. Berikut video praktik pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silahkan untuk dipersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Alivia, Amanda, Amelia, Salwa, Yasmin. Gak ada kabar? Oke, baik. Oke, apa kabar hari ini? Baik, sebelum kita mulai, ada sedikit kata-kata buat kalian. Mulailah pagi hari dengan membangun pikiran positif dan menyenangkan. Insya Allah kalian akan melalui hari dengan mudah. Jadi jangan sampai kalian pagi-pagi itu bad mood. Kalau pagi udah bad mood, pasti harinya bakal jelek. Pasti itu. Oke, siap untuk hari ini? Siap. Oke. Sebelum mulai, Bapak mau tes lagi nih. Sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Tentang? Ini berbusana sesuai dengan syariat Islam. Baik. Apa yang kalian ingat? Tentang menjaga aurat. Ada lagi? Berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik. Oke, Bapak minta kalian istiqomah untuk selalu menjaga aurat dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Oke, insya Allah. Oke, dalam materi kali ini kita akan membahas Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pentingnya di mana sih mempelajari ini? Kita penting mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena kenapa? Dijelaskan Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oke. Baik, sedikit penjelasan dari Bapak. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat. Dan yang membacanya dihitung pahala. Yang kedua, hadis. Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad. Jadi 4 hal inilah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian muncul produk yang disebut hadis. Itu hadis. Yang terakhir, ijtihad. Ijtihad itu adalah usaha yang sungguh-sungguh para ahli ilmu fikih dalam menentukan suatu hukum. Lanjut. Bapak akan memberi kalian suatu pembahasan. Silahkan dibagikan. Maaf.
Silakan kalian diskusikan mengenai materi kita hari ini. Ya, nanti kalian lakukan sesi tanya jawab, baru nanti kerjakan lembar soalnya. Baik, silakan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup. Yaitu, perkenalkan sebelum itu, nama saya Nalawiyah, nama saya Rima, nama saya Irajuni, nama saya Nurwanisa. Memahami Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu harusnya bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dan berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran sebenarnya. Mutlak artinya mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang benar. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan dibantahkan. Langsung aja. Mengapa Al-Quran menjadi pedoman bagi hidup? Bapak, aku ingin menjawab pertanyaan. Oh, nanya pertanyaan dijawab ada. Oke, boleh. Jawab. Tadi pertanyaannya Al-Quran sebagai pedoman hidup ya? Al-Quran memberikan petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman bahagia, dan sejahtera. Aturan yang paling inti adalah kewajiban kepada setiap individu untuk menjaga keselamatan agama Allah, jiwa, nyawa, akal, dan keturunan dan harta. Dah. Oke, baik, sudah? Oke, kita cukupkan ya pertanyaannya ya. Oke, sekarang setelah kalian melakukan diskusi dan memperdalam informasi dengan tanya jawab, Bapak minta kalian sekarang diskusikan mengenai pertama, apa fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, ya boleh tanda. Kerjakan di kertas yang sudah saya siapkan. Oke, ya di situ. Saya ulang ya.
Yang pertama, apa fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Ya, apa fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Yang kedua, sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, sudah yang pertama? Yang kedua, apa fungsi dan kedudukan hadis dalam sumber hukum Islam? Oke, dua hal ini yang harus kalian cari. Mohon perhatian sebentar. Sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, Bapak mau ngasih yang seger-seger dulu nih. Oke, baik, siap? Siap, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Belum konsentrasi. Belum konsentrasi, kita ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Oke. Semuanya udah konsentrasi, udah semangat lagi. Contohnya, larangan memakan daging kedelai jinak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hukum ini tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, tetapi ditegaskan oleh hadis. Sudah? Sudah, oke, baik. Dari kelompok selanjutnya. Menjelaskan isi Al-Quran dan menggunakan penjelasan Al-Quran. Contohnya didirikanlah sholat surah Al-Baqarah ayat 1-3. Hasil diskusi dari kelompok kami, fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup dan pedoman bagi umat Islam, sumber hukum Islam yang utama, serta sebagai mukjizat dan rahmat yang menuntun ke jalan kebenaran dan memberikan ketenangan. Terus, Udah? Sudah semua? Oke. Sebelumnya, Bapak tanya lagi. Apakah kita bisa berpegangan hanya dengan satu sumber aja? Contohnya Al-Quran saja? tidak. Atau mungkin hadis saja? Tidak. Jadi Al-Quran adalah pedoman atau sumber hukum Islam yang pertama, yang paling utama. Belum kemana-mana. Ya, jangan langsung ke ibaratnya langsung ke hadis. Tapi cari dulu di Al-Quran. Apalagi langsung ke ijtihad, jangan. Cari dulu di Al-Quran. Belum ketemu jawabannya, lari ke. Nah, hadis ini adalah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, disitulah kedudukan dan fungsi Al-Quran. Jadi dua-duanya sama-sama kuat mungkin untuk saling melengkapi. Oke? Jadi sebenarnya sumber hukum Islam itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Oke, baik. Alhamdulillah, materi sudah tersampaikan, permasalahan sudah terpecahkan. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Good job untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.